Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Boleh lebih semangat lagi dong Bapak Ibu, Shalom. Haleluya Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mulai ibadah kita. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari satu hati kita ibadah hari ini, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam waktu seminggu sepekan Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami percaya buat hari ini Tuhan, Engkau yang menuntun ibadah kami. Urapi kami semua Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, rewel kami, singer kami, imam-imam musik kami Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu tercurah buat ibadah kami Tuhan. Kami minta kemuliaan-Mu Tuhan turun Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, sehingga malaikat surga Tuhan bersorak-sorai Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami, ibadah kami, untuk memuji, menyembah dengan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi buat hamba-Mu Tuhan, buat Pastor Joel Tuhan, yang percaya Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu Tuhan. Engkau akan menyingkapkan Tuhan, sehingga apa yang Engkau berikan dengan firman-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang akan menyambut setiap jemaat kami dengan firman-Mu, sehingga apa yang kami makan firman-Mu Tuhan meresponi dalam kehidupan kami. Hati kami dibebaskan, hati kami dimerdekakan, hati kami dipuaskan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun hamba-Mu Tuhan Yesus untuk menyerap firman-Mu Tuhan dengan kuasa urapan-Mu Tuhan. Berkati istri, berkati setiap anak-anaknya hamba-Mu Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat wali sidang kami, Bapak Suriko, untuk ketiga wakil kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Kau berikan kepekaan, ketajam rohnya Tuhan, hikmat-hikmat-Mu Tuhan, dengan visi misi Kau bukakan lebih lagi Tuhan Yesus atas Pastor Niko Tuhan. Biarlah Kau memakai hamba-Mu Tuhan sebagai Tuhan messenger api Pentecost yang ketiga Tuhan, tercurah Tuhan Yesus, boleh menangkap pesan-pesan dari Engkau Tuhan Yesus untuk pengembalaan GB Gabus Broadway Bapak. Urapi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ketika wakil kami Tuhan, terus Tuhan yang selalu menopang atas gembala sidang kami Tuhan Yesus, dengan visi misi satu tujuan hati yang selalu unity di dalam pengembalaan, di dalam gembala dan wakil-wakilnya Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa juga Tuhan buat Pastor William, Ibu Gembala Tuhan, dalam pengembalaan C4 Tuhan. Urapi juga Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan memberkati untuk C4 Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus Tuhan memberikan setiap jiwa-jiwa Tuhan dengan visi misi untuk 10.000 jiwa Tuhan Yesus. Biarlah Kau memberkati Tuhan Yesus di dalam pengembalaannya Tuhan. Boleh kami melihat setiap cabang-cabang Tuhan di dalam C4 Tuhan menuai di dalam Kau ya Bapak, hingga mencapai target hingga 30 cabang Tuhan Yesus di dalam pengembalaan C4 ya Bapak. Diberkatilah Tuhan hamba-Mu Tuhan. Diberkatilah juga Tuhan Bapak Pastor Hengki, Ibu Gembala Tuhan, sebagai gembala kami, sebagai leadership kami Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang memampukan, Kau beri kekuatan Tuhan Yesus untuk dalam pengembalaan kami di Pademangan Tuhan. Dengan visi misi juga boleh digenapi Tuhan di dalam penuaian kami 5.000 jiwa Tuhan Yesus. Boleh setiap bangku-bangku yang kosong Tuhan, Engkau akan dipenuhi jiwa-jiwa yang baru ya Bapak. Berkati Tuhan untuk gembala kami Tuhan, seluruh anak-anaknya Tuhan, di dalam bekerja, di dalam kuliah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati yang selalu menyertai dalam kehidupan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat negara kami Tuhan, republik kami, bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, curahkan belas kasih-Mu untuk bangsa kami Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami, pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan, boleh Kau melawat Tuhan atas bangsa kami Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami Tuhan Yesus boleh bertobat di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau menjamah atas kepemimpinan bangsa kami Tuhan, atas presiden kami Tuhan Yesus, buat Jokowi Tuhan Yesus, maupun Wapres, Menteri, DPR, semua wali kota, pejabat-pejabat, semua yang ada yang sudah kepercayaan di bangsa kami. Engkau melawat Tuhan Yesus, Kau berikan hati yang damai, hati yang berintegritas, yang sungguh-sungguh mengasihi untuk memajukan negeri. Kayak kami cintai buat bangsa Indonesia ya Bapak, sehingga bangsa Indonesia maju ke depan Tuhan Yesus atas pemulihan negeri kami ya Bapak.
Mari Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna atas bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau yang menuntun Tuhan bangsa kami untuk di tahun depan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus di dalam acara pesta demokrasi pemilihan pilpres Tuhan di tahun 2024 Tuhan, di Februari Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan, Engkau berikan Tuhan yang takut akan Kau Tuhan Yesus. Kau yang pilih pemimpin yang terbaik buat bangsa kami ini ya Bapak. Kepimpinan ini Bapak, sehingga apa yang Kau pimpin Tuhan di bangsa ini Tuhan, untuk di tahun depan Tuhan, boleh perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Jauhkan segala apapun yang ingin menggagalkan pemilu Tuhan, propaganda, radikalisme Tuhan, maupun pecah belah untuk bangsa kami. Kami mau tolak semua oleh kuasa darah Yesus. Hanya kuasa-Mu yang sempurna Tuhan, sehingga kami mensukseskan pemilu dengan aman, damai, jujur, adil, yang bijaksana atas curahan kuasa kemuliaan-Mu di pimpinan untuk pemilu yang akan datang Bapak. Diberkatilah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, inilah kami setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami akan fokus hati dan pikiran kami untuk tertuju pada Kau, boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Kita boleh sama-sama beribadah hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini sama-sama naikkan pujian kita sama Tuhan. Sama-sama naikkan penyembahan kita sama Tuhan. Sama-sama naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia
Segala perkara dulu
Shalom saudara, pernahkah saudara bertanya, mengapa kita perlu mengerti bahkan percaya akan rapture? Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya rapture bagi iman insan Pentakosta. Rapture atau pengangkatan orang percaya adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus turun menjemput orang-orang percaya dan membawa mereka ke surga seperti difirmankan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Iman insan Pentakosta sendiri diakhiri dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus yang datang sekitar 2000 tahun yang lalu akan datang kembali menjemput gerejanya di awan-awan dengan segala kemuliaannya. Pemahaman dan penantian akan janji inilah yang menguatkan kita bahwa ada akhir yang indah bagi setiap orang percaya yang mempertahankan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36-38. Kita tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Kristus, tetapi berikut tanda-tanda yang mendahuluinya. Yang pertama, Matius 24 ayat 10-12 mengatakan bahwa akan semakin banyak kedurhakaan di antara orang Kristen, semakin banyak dosa dan kasih orang akan semakin dingin. Yang kedua, Yehezkiel 37 ayat 14 menubuatkan kebangkitan bangsa Israel secara fisik. Dan yang ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan hidup seperti di zaman Nuh, yaitu kawin mengawinkan, hidup dalam pesta pora, dan tidak takut akan Allah, seperti ada tertulis di Matius 24 ayat 37-39. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia berbunyi, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Sejalan dengan ini, Sinode GBI memegang pemahaman bahwa Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, untuk mengangkat orang-orang percaya yang masih hidup dan yang sudah mati, dan yang kedua, untuk datang kembali memerintah selama 1000 tahun di bumi ini. Di antara 2 kedatangan ini, akan ada masa tribulasi atau kesusahan besar yang dijelaskan melalui penglihatan Yohanes lewat 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Gereja kita percaya bahwa akan ada pengangkatan gereja Tuhan sebelum masa tribulasi ini. Beberapa hal penting yang harus kita tahu sebelum masa itu tiba adalah, yang pertama, Tuhan Yesus akan mulai menghakimi pada hari-hari terakhir, dimulai dari gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa di dunia. Maka, pertobatan adalah respon yang diminta oleh Allah kepada kita semua. Dan yang kedua, Allah yang adil akan menuntut pertanggungjawaban dari seluruh manusia. Bagi mereka yang tidak mau percaya, murka Allah akan dicurahkan secara penuh. Sedangkan bagi umatnya yang berseru-seru kepadanya, Allah mendengarkan doa syafaat mereka. Dan yang ketiga, mereka yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dijanjikan keselamatan dari murka Allah lewat pengangkatan orang-orang percaya atau rapture. Jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang tidak mau bertobat, sekalipun cawan murka dan materai sudah dilepas, seperti yang disebutkan di Wahyu 9 ayat 20-21 dan pasal 16 ayat 11. Dan yang keempat, iman insan Pentakosta bukan sebuah kepercayaan yang kosong, di mana pada akhirnya adalah kehampaan dan kesia-siaan. Di dalam 5 pilar teologi Pentecost atau Fivefold Gospel, kepercayaan di mana Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua adalah penting. Ada konsekuensi atas setiap perbuatan dan tindakan yang kita ambil hari ini. Karena itu, marilah kita mengerjakan keselamatan dengan menemukan kekuatan di dalam pengharapan bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya yang setia dan hidup dalam kekudusan dari murkanya. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu
Bahwa hari ini kami boleh hidup diam dengan kebenaran firman-Mu, bukan karena hebat dan gagah kami, tapi karena pimpinan penyertaan Tuhan. Buka hati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jagai kami semuanya supaya kami boleh berseturut dalam rencana Tuhan yang indah. Kami buka hati kami hari ini lebar dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat dulu. Shalom. Bilang kiri kanan, Tuhan luar biasa. Kita percaya semangat Anda akan tetap terus sama, tidak pernah berubah. Karena memang kadang-kadang mendapatkan jauh lebih mudah daripada kita mempertahankan. Betul ya? Bagaimana kita mendapatkannya itu dengan cara seringkali yang nggak pernah kita duga-duga terjadi dalam diri kita. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mampu untuk memelihara. Oleh karena itu waktu kita mau belajar untuk memelihara, kita nggak boleh berjauhan. Rasul Paulus ingatkan, kejar dan dengan takut dan gentar. Keselamatanmu artinya kita harus waspada. Artinya keselamatan kita bisa hilang. Mungkin kita dari dulu sudah mencari dan membuat sesuatu dengan berbagai cara supaya kita bisa melekat dengan Tuhan, supaya kita dekat dengan Tuhan. Namun karena waktu, karena keadaan, karena ekonomi, karena keluarga, karena lingkungan, semuanya itu bisa membuat semuanya itu menjadi tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu, tema firman Tuhan hari ini bicara tentang antusias. Bagaimana saudara harus menjadi orang-orang yang punya antusias. Antusias ini bukan sekedar bicara bahwa kita punya pribadi yang punya semangat saja, tetapi sudah berani berbayar harga, sudah berani untuk mengambil segala resiko. Karena hari-hari ini apa disampaikan, kalau saudara akan mengalami yang namanya rapture, pengangkatan kali kedua yang Tuhan mau kerjakan bagi saudara, itu tidak akan pernah terjadi. Saudara perlu antusias. Hari ini kehidupan kita harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang percaya bilang amin. Hidupmu harus jauh lebih baik. Kalau dulu kita nggak mampu bisa melakukannya, jelas secara pribadi kita berat untuk menghadapi, kita berat untuk bisa melaksanakannya. Tetapi bagi Tuhan, firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatang kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Setiap pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, setiap pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan, saya katakan Anda jangan takut. Tuhan akan selalu memimpin dalam kehidupanmu. Tuhan akan selalu menyertai. Dia adalah Allah Immanuel yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Amin. Amin. Nah, saudara sekalian dalam Tuhan, mari kita lihat, klik Yesaya 40 ayat 29, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, artinya Anda tidak dibiarkan terjatuh. Ketika Anda bersama dengan Tuhan, Tuhan jauh-jauh sudah melihat dan memperhatikan kita. Dia tidak bukanlah seorang pribadi yang suka membuang-buang manusia. Justru kalau ada pun satu hilang, Tuhan cari. Kalau ada satu yang lenyap, Tuhan akan cari sampai kapanpun dia akan menemukannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hari ini, kedekatan kita dengan Tuhan, keseriusan saudara dengan Tuhan bukanlah menjadi barang yang boleh katakan sementara. Itu harus ada dalam pertahanan saudara sungguh-sungguh. Klik. Survei terdapat 200 orang pemimpin nasional di Amerika mengatakan hal yang menjadikan seorang sukses adalah 80% antusias. Jadi kalau kita punya antusias, kita punya semangat, kita punya karakter untuk melebihi daripada segala-galanya, maka itulah yang akan membuat kita keberhasilan itu cepat untuk kita dapatkan. Sama seperti kita, kalau kita punya sesuatu yang kita rindukan itu pasti terjadi. Mumpung mimpi ini masih gratis, saudara, bermimpi untuk hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Artinya yang nggak mungkin, pasti saudara. Kalau saudara hari ini hanya berpikir, saya manusia biasa, saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya siapa sih saya? Tapi saudara lihat, kalau ada orang-orang yang masih seperti itu, saya katakan saudara harus bertobat. Iman kita harus naik level, iman kita harus lebih meningkat. Dan orang-orang antusias itu selalu berpikir ke depan, bukan ke belakang. Dia bukan berjalan mundur, tapi berjalan maju. Oleh karena itu dikatakan, keberhasilan pemimpin Amerika sampai mereka sukses karena 80% dari mereka adalah orang-orang yang punya antusias.
Skill semuanya itu adalah bagian yang menempel, saudara. Sama seperti kita. Kalau Tuhan sudah katakan engkau dibuat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, sebenarnya itu sudah menjadi bagian keberkatan buat saudara, keberkatan buat dalam diri kita. Dihindari dari sakit penyakit. Kadang-kadang kita lihat bagaimana Tuhan taruh salah satu kebenaran-kebenaran dalam muka bumi hari ini. Untuk apa? Untuk saudara lebih bersemangat. Karena Tuhan tahu hari-hari ini bukan hari yang semakin baik, tapi hari-hari semakin jahat. Orang-orang mulai saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tanpa kita memiliki yang namanya antusias bersama dengan Tuhan, saudara akan kalah. Bahkan saudara akan kalah sebelum Tuhan Yesus kali datang kedua. Kita harus punya kesiapan yang sungguh. Iblis tidak senang kita maju. Iblis tidak senang kalau saudara setia sama Tuhan. Bahkan segala kesibukan saudara akan selalu dimunculkan. Untuk apa? Untuk saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Rasa malas seringkali berulang-ulang dalam hidup saudara sampai saudara berpikir, wah, terus-terusan ibadah mau malas juga ya. Beribadah kadang-kadang membuat kita membosankan. Oleh karena itu, kalau kita tidak punya antusias, maka firman Tuhan jadi benar. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Yang awal akan menjadi yang akhir. Yang akhir akan menjadi yang awal. Dan jangan sampai, maka saya katakan, kita menerima begitu mudah. Tapi waktu kita ingin mempertahankan, ini perlu perjalanan. Saudara, mari kita punya semangat yang bergelora, ya, supaya komitmen-komitmen kita waktu kita mengasihi cinta mula-mula bersama dengan Tuhan tetap bertahan. Saya percaya Abraham bisa pergi apa yang Tuhan suruh, walaupun dia belum tahu kemana arahnya. Tapi karena antusias dimiliki oleh Abraham pada saat itu, perintah Tuhan cuma bilang, Abraham, tinggalkan negerimu dari Ur Kasdim, dan kamu pergi ke tanah yang aku tuju. Dia nggak tanya tanah yang mana Tuhan, enggak. Dia jalan aja ikuti apa yang Tuhan suruh. Karena apa? Kenapa dia berjalan tanpa ada tempat yang dituju itu dia berani untuk melangkah? Karena dia antusias. Yusuf dia menjadi pemimpin di Mesir pada saat itu. Kenapa? Karena dia memiliki antusias. Daud yang tidak terhitung pada waktu Samuel datang untuk memilih raja, dan dia ada di padang. Karena dia antusias, dia tahu Tuhan itu nggak pernah salah pilih. Tuhan itu nggak pernah salah dalam menentukan. Dia sangat teliti dalam menentukan seseorang untuk menjadi pilihannya. Yang percaya bilang amin. Tuhan tahu. Dan saat itu adalah proses waktu kita mau antusias, saudara. Proses waktu kita punya semangat baru bersama dengan Tuhan. Ikuti Tuhan, kalau nggak ada semangat, saudara, kita akan kalah di tengah jalan. Betul. Orang-orang Kristen, kemana mereka? Pada waktu mereka susah, mereka datang kepada Tuhan. Kemana waktu mereka sukses? Pada waktu mereka belum menikah, mereka begitu rajin. Tapi setelah menikah, mereka sudah mulai meninggalkan satu persatu. Oleh karena itu, jiwa-jiwa antusias itu tetap harus ada, saudara. Sehingga saudara tetap boleh ada kekuatan daripada Tuhan yang membuat saudara ada di dalam Dia. Nah, apa arti definisi daripada antusias? Klik. Nah, ini yang bicara ada theos di dalam kehidupan kita. Ada Allah di dalam kita. Antusias adalah kuasa Tuhan ada di dalam kita. Perkataan Tuhan, pikiran Tuhan, jiwa Tuhan, karakter Tuhan ada di dalam diri kita. Itulah yang membuat seseorang bisa menjadi lebih antusias. Kenapa dia berhasil? Kenapa? Mungkin gaji sama, mungkin upahnya sama, mungkin keuangannya sama. Tapi kenapa kok dia bisa lebih cerdas? Kenapa dia lebih unggul? Yang membandingkan mereka adalah kehidupan mereka. Apakah mereka tinggal bersama dengan Tuhan atau tidak? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau jemaat Tuhan di tempat ini, kau harus tetap punya antusias. Jangan sampai engkau hanya mau ke gereja dengan waktu yang sudah saudara tetapkan. Lebih saudara tidak mau. Orang-orang antusias tidak ada hitungannya. Kenapa? Karena tahu Tuhan berkarya dalam hidup dia. Kalau bukan karena Tuhan, kita ini nanti, betul? Kalau bukan karena Tuhan, kita ini nggak berarti apa-apa. Kalau sampai kita bisa hari ini adalah Tuhan ada di dalam seseorang dan seseorang yang ada di dalam Tuhan. Kalau saudara kurang antusias, di mana Tuhan dalam hidupmu? Kita seringkali beribadah hanya sebagai rutinitas. Memang ibadah itu rutinitas.
Tetapi yang bahayanya adalah rutinitas itu tidak mendapatkan apa-apa. Hanya sekedar hadir, pulang, selesai. Minggu baru dapat lagi. Dan itu pun kalau sungguh-sungguh. Saya pernah survei dan menemukan orang ibadah itu dengar firman Tuhan paling juga cuma 20%, saudara. Kalau kita tanya khotbah minggu depan lagi, dia pasti lupa. Dan sisanya itu gak ada yang bisa bertahan lama. Oleh karena itu harus dirubah. Kalau kita dengan firman Tuhan hari ini hanya ada 20%, harusnya kita sudah lebih dewasa. Betul apa dikatakan oleh Jeremia Rim berulang-ulang kali. Pada waktu dia sebelum meninggal, dia menulis sebuah buku. Dia katakan gereja hari-hari ini bukan masalah keuangan, tapi masalah gereja hari-hari ini adalah banyaknya bayi-bayi rohani dalam gereja. Ini yang dimaksud bayi-bayi rohani adalah yang tidak bisa mencerna firman Tuhan menjadi gaya hidup bagi mereka. Mereka gampang sekali sakit hati. Mereka gampang sedikit kali dengan menjadi orang yang baper. Gampang sekali mereka didapat toksik dari teman yang lain. Kemudian mereka akan mundur daripada gereja dan pelayanan. Musuh kita belum melawan roh-roh jahat di luar sana. Lawan kita bukan roh-roh jahat, belum. Kita masih mengalami persoalan dalam dunia ini dengan pergaulan, kehidupan, ekonomi, keluarga, masih seputar itu. Kita sudah kalah. Bagaimana kita bisa melawan roh-roh jahat? Maka oleh karena itu kita harus punya kuasa Tuhan dalam hidup kita supaya kita bisa bertahan. Sadarkah kita ini punya kuasa Tuhan atau tidak? Kalau kita baca Markus 16 ayat 17, yang pegang orang sakit, yang sakit menjadi sembuh adalah siapa? Orang-orang yang antusias. Orang-orang yang hidupnya ada di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam dia. Dialah yang mampu menyembuhkan orang yang sakit menjadi sembuh. Jadi kita harus menjadi pribadi yang antusias, tahu kita ini pribadi yang membutuhkan Tuhan. Kalau kita kurang bersekutu dengan Tuhan, kita ini akan kalah. Kenapa kita harus sering dengan firman Tuhan? Supaya kita dipupuk, supaya kita diisi, supaya kita mampu ketika menghadapi masalah. Kita bukan lagi yang menjadi nomor 3, nomor 4, tapi menjadi nomor 1. Orang-orang itu sudah bisa menguasai hidupnya. Pak, Bu, pendeta ataupun hamba Tuhan hanya sekedar menjadi kawan buat saudara dalam pelayanan. Mereka bukan orang yang akan menentukan surga di tangan saudara atau di tangan kita. Bukan. Kita sama-sama, Pak. Jadi kita harus berjuang. Jangan mengandalkan engkau, wah saya harus antusias karena pemimpinnya nggak antusias, jadi saya biasa-biasa saja. Tidak. Saudara harus punya langkah yang jauh ke depan. Yang saudara harus pikirkan adalah keselamatan tidak bisa boncengan, keselamatan tidak bisa dititip, keselamatan tidak bisa gendongan. Keselamatan harus pribadi kita masing-masing. Orang yang antusias bukan bicara orang yang hanya rajin ke gereja. Dengar baik rahasia dalam kehidupan dunia harus saudara tahu. Iblis tidak pernah takut saudara pergi ke gereja. Iblis tidak pernah takut saudara baca Alkitab. Sekali lagi, iblis tidak takut orang yang banyak berdoa. Tapi iblis yang takut adalah ketika orang itu benar-benar hidup di dalam dia. Banyak doa, tapi doanya cuma doa makan siang, makan pagi. Doa, ibadah, ya datang hanya sebagai rutinitas. Baca Alkitab, hanya lewat aja begitu. Iblis gak pernah takut. Yang iblis takut adalah orang yang punya kuasa Tuhan dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau kamu ibadah rajin pun, kenapa kamu banyak masalah? Karena kamu ibadah yang mungkin bagi iblis lebih tahu loh. Engkau sungguh-sungguh gak sungguh-sungguh, iblis tahu. Maka hari ini sayang waktu yang sudah sangat singkat, waktu yang sangat tidak, mungkin saya katakan tidak terlalu panjang. Ayo kita bikin waktu yang lebih efektif, waktu yang lebih baik, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu harus lebih, bahkan lebih baik. Amin. Di zaman sekarang ini kalau kita menjadi orang yang santai, selesai, klik. Kalau saudara tahu apa itu antusias, antusias bicara tentang dikuasai, dipimpin, menyerahkan diri. Jadi jangan pernah saudara menolak apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Dia mau kita dikuasai, yang tadi katakan dikuasai Roh Kudus. Iblis takut kalau orang-orang yang dikuasai Roh Kudus. Iblis tidak pernah takut orang yang berdoa. Iblis tidak pernah takut orang yang beribadah, orang yang rajin ke gereja. Iblis tidak takut. Tapi hidup yang dikuasai Roh, itu yang paling penting. Sehebat apapun engkau sebagai pelayan Tuhan, tapi kalau hidupmu tidak dikuasai Roh Tuhan, sorry to say, saya katakan,
Engkau hanya lip sync dalam melayani Tuhan. Kenapa orang tuntut pelayan Tuhan harus berdoa? Ini penting supaya engkau dikuasai. Jerih payahmu gak sia-sia. Kenapa kamu melayani seringkali rasanya capek, bosan, bete? Karena engkau gak dikuasai Tuhan, gak dikuasai roh Tuhan. Tapi engkau kalau dikuasai roh Tuhan, engkau gak pernah mau mengeluh. Paulus kalau bukan dikuasai roh Tuhan, dia udah mundur. Berkali-kali dia dipenjara, digigit, kalah jengking, terdampar di kapal 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, diusir, dipukul. Ini dialami Rasul Paulus. Kalau Paulus tidak dikuasai roh Tuhan, dia tinggalkan pelayanan Tuhan. Dia tinggalkan, ngapain saya capek-capek. Bahkan Paulus rela tidak menikah. Satu rasul yang tidak menikah, tidak kawin adalah Rasul Paulus. Bukan tidak laku, tapi dia memberi hidupnya seluruhnya bagi Tuhan. Dia memberi hidupnya sepanjang hidupnya tidak menikah. Kalau dia menikah, dia akan ngurusin anak, dia kan sekolahin anak. Kalau anak sakit dia harus rawat. Bagaimana dia harus sibuk urus anaknya. Karena dia harus berbagi waktu. Nggak hanya dia fokus kepada jemaat Tuhan, tapi juga fokus dengan keluarga dia supaya imbang. Oleh karena itu Paulus memilih untuk tidak menikah. Orang yang dikuasai roh Tuhan itu penting dalam melayani Tuhan dan tetap antusias. Dipimpin. Hidupnya diawali hanya dengan Tuhan saja. Dia tahu. Kalau saudara tadi nyanyikan lagu yang menabur bercucur air mata, pasti pulang. Saudara pulang kemana itu? Bukan pulang ke rumah loh. Lagu itu bicara pulang ke surga. Jadi kalau di dunia saudara susah, percaya di surga nanti saudara senang. Karena saudara sedang membuat deposit yang besar di dalam kerajaan Allah. Yang saudara sedang persiapkan. Mahkota-mahkota tidak dicari pada waktu saudara mati. Ingat, mahkota-mahkota surga yang Tuhan janjikan itu hanya dapat saudara lakukan ketika saudara ada di bumi. Bumi ini ujian hidup kita. Bumi ini ujian dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak, Bu. Dimana kita seringkali dikecewakan. Bumi ini ujiannya. Kita difitnah, ya, kita ditipu, kita disakiti. Bahkan semua yang melakukan itu adalah teman segereja kita. Bayangin loh. Itulah ujian hidup kita. Kita menang, Tuhan akan angkat kita. Kita bercucuran air mata di muka bumi ini. Tapi tenang, Tuhan catat semuanya. Dia kumpulkan air matamu dengan kirbat yang dia miliki. Katakan amin. Sehingga dia akan kasih waktu kau pulang dengan sorak-sorai. Gak ada beban. Sorak-sorai itu bicara tentang gak ada beban. Saudara waktu ditanya Tuhan apa yang kamu lakukan? Sudah Tuhan, aku sudah lakukan. Aku tidak membalas ketika ada orang yang menyakiti aku. Aku ikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Apabila orang yang bersalah kepadaku, berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali 7. Saudara bisa lakukan itu. Artinya kita antusias untuk mengikuti Tuhan. Makanya saudara yang sudah dipimpin oleh Tuhan, sudah gak ragu lagi. Penyerahan diri, gak pernah khawatir, gak pernah takut, dan tanpa sungut-sungut. Orang-orang antusias adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan kemenangan daripada Tuhan. Amin. 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 Kita harus dipimpin, kita harus dipengaruhi oleh kuasa Tuhan, supaya saudara hanya berpikir kepada Tuhan. Kita baca bawahnya Roma 8 ayat 31, baca sama-sama 1, 2, 3. Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Kalau saudara sudah ada di dalam pihaknya Allah. Roma 10 ayat 11 katakan, orang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Gak apa-apa orang mungkin menjelek-jelekin kita, orang lain ngomongin kita, orang lain mungkin fitnah kita. Ya, serahkan sama Tuhan. Saudara gak bisa membalas. Tangan kita cuma 2. Kalau yang ngomong ada 7, apakah tangan kita bisa tutup mulut mereka? Gunakan tanganmu untuk berdoa. Amin. Gunakan tangan kita untuk berdoa. Amin. Capek kalau saudara 7 orang saudara tutup mulutnya. Lebih baik saudara berdoa sama Tuhan.
semakin engkau dikritik, semakin engkau disakiti, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kan saya udah bilang, dunia ini adalah ujian kita. Ujian kita bukan pada waktu kita sudah terletak atau tergeletak di kuburan. Gak ada lagi ujian itu. Karena kita udah gak rasakan apa-apa. Ujian itu ketika kita masih merasakan, itu yang namanya ujian. Setuju ya? Ujian itu adalah ketika kita merasakan, itulah ujian. Kalau kita udah ngerasain apa-apa, namanya kematian. Amin. Jadi kalau datang ujian bilang apa? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki Hatiku dan hatimu, aku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mau dekat, mau menikmati, ujilah aku Tuhan. Mau dekat, mau menikmati, ujilah aku Tuhan. Saudara-saudara, maka orang gak akan pernah gagal. Seringlah baca Alkitab. Waktu sudah ada masalah, mana itu Alkitab yang saudara pegang, dibaca enggak? Kekuatan kita di dunia ini cuma Alkitab, saudara, yang kita baca. Maka orang yang baca Alkitab selalu dapat lindungan Tuhan. Kenapa banyak masalah? Kenapa banyak persoalan? Karena malas baca Alkitab. Jujur deh. Coba saudara rajin baca Alkitab sungguh-sungguh. Tak mungkin. Firman itu adalah pelita bagiku dan jalan bagi. Sudah tahu. Firman itu pelita dan jalan bagi kaki. Saudara-saudara, kita nggak mungkin Tuhan biarkan di dunia ini tanpa ada perlengkapan dalam hidup saudara. Klik. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang antusias akan menanggapi kondisi hidup secara berbeda. Ketika masalah besar datang, ia justru berkata, terima kasih Tuhan untuk masalah ini. Hari ini aku bisa jauh besar. Amin. Amin. Thank you Tuhan. Jangan minta masalah itu pergi, gak usah. Kalau memang itu datang, biarlah itu jadi pengalaman buat hidup kita. Dan yang kita perlukan adalah kekuatan daripada Tuhan. Amin. Saudara mau merasakan kekuatan daripada Tuhan adalah apa? Hadapi masalah, lewati masalah. Saudara tidak akan pernah tahu bagaimana cara melewati masalah kalau saudara tidak pernah berhadapan dengan masalah. Betul? Saudara tidak akan berkata garam itu rasanya asin kalau saudara tidak pernah coba itu garam. Saudara baru tahu garam itu asin ketika saudara mencobai. Betul? Hidup juga sama seperti itu. Waktu saudara menghadapi, Tuhan gak usah pergi, biarkan, biar saya bisa hadapi Tuhan. Saya mau Tuhan, Yesus yang ada dalam diriku jauh lebih besar. Amin. Yesus yang kita miliki jauh lebih besar. Supaya saya bisa berkuat. Dan anehnya, kebanyakannya orang-orang itu gak bisa seperti itu, saudara. Tapi kalau saudara hari ini sudah dengar firman Tuhan mengenai antusias, hadapi. Amin. Karena Tuhan tidak biarkan saudara tergeletak. Tangannya akan menopang saudara di saat Bapak Ibu jatuh. Anak muda, engkau punya masalah apapun, datang sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Karena Tuhan akan menjadi pembela dalam kehidupanmu. Dan kamu akan melihat semua musuh tidak akan mampu. Ya, waktu kita ada COVID, kita suruh baca Mazmur berapa? Sudah baca kan itu? Semuanya dikatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kaulah tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
Yesus sertaku. Kenapa itu kok hanya buat COVID? Kenapa nggak bisa buat hari ini? Apakah ayat itu hanya berlaku waktu COVID? Ya. Ayat itu sepanjang hari dalam kehidupan kita itu akan melindungi. Amin. Gimana bilang masalah 1000, masalah 10.000, satu masalah juga udah pengen mati. Bilang kiri kanan, gua kenal banget tuh orang. Oh, Rumah berantakan, pengen mati. Panasnya bukan main, pengen mati juga. Dikasih hidup, pengen mati. pengen mati. Kasih mati. Kalau udah mati, Pengen ini. pengen hidup. Bilang kiri kanan, gua kenal banget tuh orang. Ini orang dikatakan bisa antusias tapi kok abu-abu gitu, nano-nano. Kristennya pelangi gitu. Ya kuatnya kalau di gereja doang. Haleluya di gereja. Kalau di luar, Lupa. lupa. Di sini sih enggak, di Cengkareng banyak. Saudara, maka kalau orang yang antusias, dia harus memiliki karakter. Yang pertama karakternya, klik. Harus punya gairah. Harus punya energi. Mau bekerja, beraktivitas, serius, dan mampu untuk tahan uji. Ini yang paling penting. Kalau kita nggak bisa melakukan ini semua, percuma, saudara. Ibadah kita menjadi hampa, iman yang kita miliki jadi kerdil. Maka Tuhan nggak pernah bilang iman kamu harus besar biji kelapa atau semuanya, biji nangka, biji durian. Enggak. Tuhan cuma suruh iman kita sebesar Biji sesawi. biji sesawi kecil yang luar biasa. Siapa udah pergi Israel? Sudah ke Israel udah? Belum. 1, 2. Nanti Andri tolong diajak ya. Mana Pak saya juga belum. Saudara-saudara, biji sawi itu kecil. Tuhan tahu. Karena untuk dapat yang kecil aja gak gampang. Maka Tuhan gak suka muluk-muluk kasih biji durian, gak. Kecil aja kamu punya, kamu mampu bisa menghadapi. Dan hari ini tantangannya bukan di luar, tapi di dalam. Kita dulu kok, betul ya? Kita ini punya free will. Mau berubah nggak berubah, mau maju nggak maju, itu free will. Betul nggak? Pilihan kita. Orang Kristen kenapa ada yang hebat, ada yang nggak hebat? Pada gerejanya sama, khotbahnya sama, dengernya sama, jangan-jangan kolektifnya juga sama. Tapi kenapa dia jadi berbeda? Nah loh, ya kan? Datang juga nggak pernah terlambat. Tapi kenapa dalam proses hidupnya dia berbeda-beda? Perjumpaan dengan Tuhannya. Nah, tokoh-tokoh Alkitab ada nggak yang antusias? Ada, Pak Yoel. Ya, saya kasih klik. Yang pertama, sudah lihat Yakub. Dia memiliki yang namanya antusias. Dia tahu dia sedang dibohongi oleh Laban, mertuanya sendiri. Dia nggak tahu bagaimana kok tiba-tiba dia bilang begini, Yakub, kalau kamu ada kambing yang belang-belang, domba yang belang-belang, itu akan menjadi milikku. Tapi kalau putih akan menjadi milik saya, hitam milik saya. Bertahun-tahun Yakub memelihara dan memelihara. Itu kambing dombanya semuanya putih dan hitam. Jadi nggak ada jatah buat dia. Malaikat Tuhan datang sama dia. Kamu bikin ini, kamu atur ini, cara makannya diolah ini, Tuhan yang kasih tahu loh. Makanya hikmat itu datangnya dari atas, bukan dari bawah. Ya, diajarin Tuhan, pada waktu musim ini kamu lakukan ini. Saudara tahu apa yang terjadi. Pada musim berikutnya, Yakub kasih makan mereka. Dan pada waktu masa pembuahan, kambing dombanya itu semua berubah. Bintik-bintik semuanya. Dan tidak ada yang putih, tidak yang hitam, semua. Jadi kalau kalian lihat domba kambing yang belang-belang, itu ulah dari Yakub. Jadi Yakub yang bikin, saudara. Domba hari ini belang-belang. Dan itu kan menjadi milik daripada Yakub, saudara. Dia antusias. Kalau gagal musuhnya kan dia kabur, betul nggak? Ya. Dia ganti mertua, nggak bisa ya. Dia pindah mungkin kerja tempat lain, tapi dia antusias. Dia tetap bertahan loh. 13 tahun kerja sama mertua. Ayo siapa yang kerja sama mertua, ayo jangan ngakalin, nggak boleh. Soalnya lihat apa yang dibuat oleh Yakub, berhasil. Kedua, Gideon. Dia nggak
bisa mengalahkan. Dia bilang apa? Sampai memuji Tuhan, Tuhan ini saya bukan pahlawan, saya cuma badannya besar saja. Kalau Tuhan mau pakai saya minta Tuhan, nanti malam rumput di sampingnya basah, bulu domba kering. Tuhan benar-benar buktikan, bulu domba kering, sebelahnya basah. Besokannya dibilang, Tuhan gantian, bulunya saja yang basah, rumputnya semua kering. Tuhan buktikan, terjadi loh. Akhirnya apa? Waktu Gideon punya hikmat, bangsa Filistin yang ribuan banyaknya itu, tapi tidak lagi Gideon, dia melakukan peperangan dengan kekuatan daripada dia. Dia nggak perlu banyak-banyak orang, dia cukup lakukan dengan kesempatan dia. Dengan 300 orang dia bisa mengalahkan bangsa Midian pada saat itu. Lihat, karena apa? Antusias. Harusnya nggak mungkin, tapi karena hikmat Tuhan. Daud, walaupun dia terbelakang tadi, tidak diajak oleh kakak-kakaknya Elia pada saat itu untuk melihat bagaimana ada penentukan atau pembentukan raja di depan ayahnya yang bernama Isai pada saat itu. Dia nggak diajak. Di mana Daud? Di padang. Suruh jaga anak domba, kambing domba. Harusnya kalau yang namanya anak bener, ada pesta, sudah mau biarkan ke anak yang pergi. Ngaduk, Daud, jangan pergi. Hari ini kamu nggak usah menggembala domba. Bapak Samuel, Bapak Nabi akan datang ke rumah kita. Di antara kakak-kakak kamu ini ada yang mau dipilih menjadi raja. Kamu diam, cicing wae, jangan kemana-mana. Betul nggak? Pasti dong. Tapi Daud nggak diajak. Dia tetap di padang gurun. Saat itu Samuel bilang apa? Setelah dilihat anak-anaknya Isai nggak ada satupun terpilih. Ditanya lagi, Isai, ada punya anak lagi nggak? Ngaku dia, ada satu di padang. Tapi masih kecil. Nggak apa-apa. Panggil dia, suruh kemari. Dan kalau dia belum datang, saya tidak akan makan malam. Tidak akan pernah makan di tempat ini. Akhirnya dipanggil, saudara Daud, cukup, datang. Wah, Samuel bilang apa? Yang dilihat Tuhan bukan rupa, tapi yang dilihat Tuhan hati. Daud yang terpilih. Kalau antusias dengan Tuhan, saudara nggak usah cari muka, Tuhan yang cari muka saudara. Amin. Bilang sama kiri kanan, lu jangan cari muka. Tuhan yang cari muka saudara. Amin. Amin. Dan kalau saudara serahkan sama Tuhan, saudara nggak akan kehilangan muka. Amin. Amin. Jangan cari muka, tapi Tuhan yang cari muka saudara. Dan Tuhan akan apa lagi? Kasih muka buat saudara. Amin. Itu yang Tuhan mau buat saudara. Klik berikutnya. Ada hambatan juga, pasti. Hambatan-hambatan kita waktu kita mau antusias adalah putus asa terlalu lama. Kalah terhadap cobaan hidup, makanya nggak boleh kalah, saudara. Kehilangan pendukung, saudara, tidak ada orang yang mendukung saudara. Betul. Kalau saudara sedang berjalan, tidak ada yang mau mendukung saudara. Semua sedang memusuhi saudara, semua meninggalkan saudara, semua. Tapi hari itu adalah namanya ujian, saudara. Tadi saya sudah kasih awal clue-nya bahwa ujian kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Ujian kita adalah manusia. Ya, jadi ujian kita bukannya hewan. Yang menguji saudara adalah manusia. Hamba Tuhan manusia bukan? Pendeta manusia bukan? Pelayan Tuhan manusia bukan? Orang tua kita manusia bukan? Mertua kita? Istri kita? Suami kita? Anak-anak kita? Waduh, Pak, banyak banget ya ujiannya. Iyalah. Itulah hidup. Penuh dengan ujian dan berhalangan tetap. Artinya apa? Sering terjadi kita alami. Itu halangan-halangan. Ayolah, ada nggak hal yang bisa kita rasakan pada waktu kita antusias? Kalau saudara mau tahu rasa antusias itu seperti apa, kita lihat. Yang pertama, klik. 3 hal yang kita rasakan waktu saudara antusias. Rasa percaya itu jauh lebih tinggi. Katakan amin. Saudara tidak pernah ragu lagi dengan keputusan saudara mengikut Tuhan. Saudara tidak ragu lagi dengan mengiring Tuhan, melayani Tuhan, walaupun saudara tidak digaji, walaupun saudara songger gaji. Itu rasa percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Digoncangkan pun dia nggak bisa. Orang itu udah luar biasa, cinta mati sama Tuhan. Kita baca Amsal 3:5-6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dia luruskan jalan kita. Artinya walaupun ada masalah, saudara tetap jalan lurus. Walaupun ada banyak tantangan, saudara jalan lurus. Walaupun saudara difitnah, dijolimi oleh orang lain, saudara tetap berjalan lurus. Inilah hebatnya. Rasa percaya saudara jauh lebih tinggi. Yang kedua, kalau saudara antusias, apa yang saudara rasakan? Semakin tangguh. Amin. Nggak bisa digeser apapun yang terjadi. Amin. Lagunya tadi baru berlaku tuh. Walau 1000 rebah, itu tetap berlaku. Kenapa? Karena sudah jadi tangguh. Wah, iman yang luar biasa. Dihantam badai, usahanya sepi. Oh, dia nggak pernah tinggalkan Tuhan. Dia tahu ini adalah ujian. Amin. Ujian itu perlu perjuangan, Pak. Makanya nih, waktu diproses Tuhan, jangan protes. Bilang sama kiri kanan, waktu diproses, bilang kanan kiri, bukannya lihat saya, lihat kanan kiri. Waktu diproses. Waktu diproses, jangan protes. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu tangguh. Kita baca Ulangan 31:6, 1, 2, 3. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Janganlah gemetar karena mereka artinya mereka itu binatang, mereka tumbuhan, mereka itu manusia. Jadi lawan kamu siapa? Manusia. Suami manusia bukan? Manusia. Selama suami mau tukar tambah nggak? Nggak usah. Ya, tetap bertahan. Ada Tuhan, ini ujianku nih, bukannya masalah nih, tapi suami nih, kadang-kadang mau tukar tambah nggak boleh, buka franchise juga nggak boleh. Istri juga bisa jadi masalah nggak? Bisa. Bagus, untung aku. Mertua? Bisa. Begitu. Yang jawabnya kenceng pasti banyak masalah dengan mertua. Jangan gemetar, jangan takut karena mereka. Sebab apa dikatakan? Tuhan. Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan Meninggalkan engkau. Amin. Yang amin cuma satu. Amin. Ini yang akan saudara salah hidup jauh lebih besar nanti. Sekarang masih bisa kita lewati. Nanti 2-3 tahun lagi bisa nggak? Tapi kalau kita nggak punya antusias, nggak bisa. Never. Ayo. Gampang untuk kita mencerna hari ini. Tapi waktu kita mempraktekkannya ini perlu antusias. Yang terakhir, yang ketiga, rasa apa yang saudara akan alami ketika saudara antusias? Hidup semakin Jadi berkat. bukan diberkati, jadi berkat. Amin. Kesaksian saudara menghidupi. Ini yang namanya mencucurkan air mata. Pulang bawa sorak-sorai ini, bukan pulang ke rumah bawa duit. Pasti pulang bawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, jadi berkat. Hidup saudara akan jadi keteladanan orang lain. Hidup saudara jadi omongan yang positif. Amin. Saudara akan menjadi keteladanan. Kekristenan itu bukan stuck sampai saudara jadi orang Kristen, tetapi mengalir dan menjadikan orang lain jadi Kristen. Itu yang utama. Amin. 1 Petrus 10:1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain. Karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tetap bertahan. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yuk kita baca yang terakhir. 1, 2, 3. Antusias di dalam diri kita yang mengubah. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Antusias di dalam diri kita yang mengubah cara pandang kita terhadap sebuah masalah atau krisis akan menjadi semakin kuat dan sempurna jika kita selalu mengundang Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Melalui kehadiran Roh Kudus, Allah akan tetap mengisi penuh baterai kehidupan. Roh Kudus disebut Holy Spirit, artinya Roh Kudus itu datang dan hadir dalam kehidupan kita untuk memberi semangat antusiasme yang selalu baru setiap hari. Roh Kudus ingin memakai kita hari ini untuk memberkati banyak orang di sekitar kita. Tetapi pastikanlah bahwa baterai Anda penuh. Tuhan Yesus adalah jadi nggak boleh jauh sama Tuhan. Bilang sama kiri kanan, kamu nggak boleh jauh sama Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita percaya firman Tuhan akan tetap menjadi firman Tuhan. Tapi rasa percaya kepada kita harus menjadi orang-orang yang pemenang. Kita bukan orang yang loser, pecundang, orang yang kalah, tapi kita orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menjadi orang-orang yang antusias. Dimanapun kami ditetapkan, berada, tinggal, menghadapi tiap-tiap masalah. Tuhan, Engkau kasih kami power supply. Baterai kami harus tetap penuh Tuhan. Untuk memenuhi baterai kami, kami harus dekat dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap hari dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Mestilah minta Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala firman yang Kau berikan Tuhan, atas taburan Tuhan, atas hamba-Mu buat Pastor Joel Tuhan Yesus. Diberkatilah hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang Kau berikan firman-Mu hari ini Tuhan, kami Tuhan, membuat kami, iman kami semakin kuat, semakin berantusias Tuhan, mempunyai pengharapan yang dari Engkau Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami dengar Tuhan boleh kami lakukan. Amin. Segala kehidupan kami dan bergairah, bersemangat mengejar kemuliaan-Mu Tuhan. Amin.
mengejar kuasa dan mengenal akan Kau ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur atas segala firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya Pastor Rian yang sudah main hari ini. Terima kasih. Ya, diberkati semua setiap jemaat kami. Amin. Nah, nanti pengumuman buat minggu depan, ya kan, ada call di rumah Ciapi. Dimana hari ini kita sudah mendengarkan firman-Nya secara antusias. Boleh kita berkomunitas cool di minggu depan. Amin saudara. Amin. Ya, kita akhiri untuk ibadah ini, kita angkat doa persembahan apa yang hari ini Tuhan ajarkan dalam kehidupan untuk kita boleh menabur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini yang sudah kami dengar firman-Mu, dan juga hari ini Tuhan kami akan menabur sesuatu apa yang kami lakukan Tuhan Yesus, benih yang Kau mengajarkan dalam kehidupan kami, sehingga kami nabur Tuhan. Kami sangat percaya janji firman-Mu Engkau akan gantikan beribu-ribu kali lipat yang sudah Kau janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajarkan kami buat hari ini Tuhan, buat minggu depan Tuhan, hingga besok segala akses kami Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun kami dalam kehidupan kami, Engkau yang memagari kami Tuhan, Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Kau pimpin Tuhan dalam kehidupan seluruh aspek kehidupan kami, keluarga kami Tuhan Yesus, maupun di dalam pekerjaan kami ya Bapa. Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya maut maupun kecelakaan. Kami mau tolak semua oleh kuasa darah-Mu. Hanya kuasa-Mu yang sempurna hingga besok kami berbalas kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dan kami mengarahkan segala apapun Tuhan akan pikiran kami, dan kami akan menerima berkat-berkatnya dari Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, angkatlah tinggi kedua belah tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari wajahnya kepada memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta manifestasi Roh Kudus yang memimpin engkau mulai hari ini sampai kekal selamanya, dibuat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, keluar masuk mengenai curang berkat-berkat Tuhan, baik di dalam pekerjaanmu, baik dalam usahamu, bisnismu, dari sekolahmu, kuliahmu, maupun dalam pelayanan-pelayananmu. Tuhan akan menempatkan engkau seperti pohon di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah-buah yang daripada musimnya. Hari ini terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan.